Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita lanjut ke video yang ketiga ya. Oke, yang pertama adalah AGI. AGI hari ini berhasil menembus dua resisten yang cukup kuat, yaitu di 2300 dan 2330 dan menguat 10,5%. Sebelumnya sempat menyentuh harga 2550, tapi dekat penutupan turun menjadi 2410. Masih boleh dipantau selama dia bertahan di atas 2330. Kalau teman-teman yang mau masuk, kalau misalkan dia koreksi sampai dengan ke 2330 dan menguat lagi, silahkan ambil posisi. Jangan lupa stop lossnya dan juga jangan lupa targetnya. Selanjutnya adalah Akra. Nah, Akra biasanya bareng ya sama Agi, tapi hari ini enggak, justru malah ke koreksi 1,37%, tapi masih boleh diperhatikan, masih bisa spek buy antara 1070 dan 1105. Tapi memang volumenya hari ini untuk Akra lebih banyak yang jualan ya, jadi tunggu aja apakah dia bertahan di atas 1070. Next adalah SBMA. Nah, SBMA bertahan di atas 153. Memang transaksinya nggak terlalu besar ya, tapi masih boleh diperhatikan ya, terjadi peningkatan volume walaupun sedikit. Perhatikan aja kalau misalkan dia koreksi apakah dia bertahan di atas 153, tapi kalau lanjut pantau aja apakah dia akan kuat di atas 158. Selanjutnya adalah SCMA. Nah, SCMA masih belum berhasil close di atas 238. Jadi SCMA masih tertahan ya, belum bisa close di atas 238, dan juga 240 adalah EMA 100 dan top boxnya ada di harga 242. Perhatikan aja besok atau di minggu ini apakah dia akan lanjut bisa dan mampu menembus top boxnya di 242. Selanjutnya adalah TNCA. Nah, TNCA hari ini menguat 20%. Setelah breakout 645 memang agak tertahan cukup lama, beberapa jam ya, lalu dia lanjut lagi di sisi 2. Boleh diperhatikan besok kalau dia lanjut ya, apakah dia bisa menembus EMA 100 nya di 715. Tapi kalau nggak sanggup, kalau misalkan dia turun dulu, pastikan aja dia nggak close atau nggak turun di bawah 645. Mudah-mudahan masih bisa terus lanjut naik ya ke target-target berikutnya. Next adalah Budi. Nah, Budi masih bergerak menyamping ya. Hari ini open dan close-nya juga sama. Open dan close, opennya gap up dan close-nya turun sama dengan hari sebelumnya atau kemarin. Masih bertahan di atas EMA 10, 20, dan 30. Jadi kalau teman-teman mau spek buy selama dia ada di atas 236 masih boleh masuk. Tapi untuk stop lossnya jangan lupa kalau dia turun di bawah 232. Selanjutnya adalah WMPP. Nah, WMPP masih belum berhasil menembus atau bukan menembus ya, maksudnya belum berhasil close di atas 232 atau bahkan 134. Jadi memang masih boleh diperhatikan pergerakannya, volumenya juga meningkat, dan hari ini harga open dan close yang sama dan juga sama dengan yang kemarin. Masih boleh diperhatikan ya, ini sudah semakin dekat antara EMA 20 dengan EMA 100-nya ya. Mudah-mudahan ini pertanda bagus. Kita lihat aja di minggu ini apakah WMPP akan menembus 134-nya. Selanjutnya Palm juga gap up opennya, tapi di candle merah ya, diturun dan ditutup menguat 1,7%. Nah, ini sudah mesti hati-hati kalau ada posisi seperti ini, takutnya dia turun. Yang sudah punya jangan lupa trailing stopnya, yang belum punya tunggu dulu apakah Palm besok koreksi. Tapi kalau mau masuk tungguin aja, mungkin di atas 835 ya, atau selama di atas 820.
Selanjutnya GZCO. Nah, GZCO sudah 2 hari koreksi ya, dan hari ini close di harga 151 persis di EMA 100-nya. Dan masih bertahan di atas EMA 10, 20, dan 30. Boleh diperhatikan besok nih, kalau dia rebound dan menguat di atas 151 ya. Kalau menguat di atas 151, ini teman-teman boleh perhatikan, bisa spek buy antara 152 dan 159. Kalau dia bisa breakout 159 akan lebih bagus dan bisa bertahan di atasnya. Next stop box-nya itu ada di 170. Jadi masih boleh diperhatikan di minggu ini. Selanjutnya CPRO. Nah, CPRO sudah sempat menyentuh top box ya, tapi belum berhasil menembus. Ini masih boleh diperhatikan besok dan atau minggu ini, apakah dia akan lanjut naik atau dia akan terkoreksi dulu. Nah, kalau koreksi juga nih bisa teman-teman perhatikan ya, di sini ada support nih 100 di 67. Kalau dia bisa bertahan di atas 167 bagus, tapi kalau turun lagi di bawah 66, tunggu aja apakah dia akan bertahan di 64. Paling tidak kalau mau ambil posisi misalkan dia turun dulu, tunggu aja apakah dia akan turun ke 66 atau 64. Tapi kalau misalkan dia lanjut, itu lebih bagus. Ya, selanjutnya L-shape. L-shape juga masih bertahan ya di atas EMA 10, 20, 30, belum berhasil lanjut untuk menembus top box di 1255. Masih boleh spek buy selama masih ada di atas 1210. Selanjutnya IPPE. Nah, IPPE bagus ini posisinya. Ini boleh diperhatikan ya untuk besok. Apakah IPPE akan lanjut? Hari ini dia break previous high. Nah, tantangan berikutnya adalah 316. Kalau dia bisa menembus 316 akan lebih bagus. Kalau misalkan koreksi lagi selama bertahan di atas 296, kalau mau masuk silakan untuk spek buy, tapi kalau mau buy on break, tunggu dia breakout 316. Dan untuk stop loss teman-teman bisa pakai 284 ya di bawahnya. Kalau dia turun ke bawah ya udah cari saham yang lain saja. Berikutnya adalah Foru. Nah, Foru juga untuk Foru hari ini menguat 4,9% ya, tapi Foru ini volumenya tidak terlalu besar dan cukup volatile. Jadi mesti hati-hati kalau untuk mau masuk saham ini. Perhatikan aja kalau misalkan Foru ini berhasil menembus 302, mungkin targetnya di 326, mudah-mudahan sampai ya. Jadi teman-teman pantau aja untuk Foru besok apakah dia akan jalan atau di minggu ini masih boleh diperhatikan karena masih close di atas EMA 10, 20, 30, 100 dan 200. Dan hari ini sebetulnya dia menembus previous high di 292. Nah, ini juga bisa jadi patokan spek buy kalau misalkan ada koreksi sedikit selama masih ada di atas 292. Kalau mau ambil posisi silakan. Tapi kalau mau tunggu breakout 302 juga silakan. Next adalah Vici. Vici semakin bagus, semakin kuat ya. Volumenya juga semakin besar dan bertahan di atas 480. Tapi mesti hati-hati, sudah masuk fase overbought, jadi sudah semakin rawan untuk koreksi. Yang sudah punya jangan lupa naikkan trading stop. Yang belum punya tunggu dia koreksi dulu, tapi kalau mau masuk itu juga terserah teman-teman. Selanjutnya DRMA. Nah, untuk DRMA masih lanjut ya. Ini masih uptrend sekali setelah breakout di tanggal 29 Juni kemarin. Dia naik turun, masih merayap ke atas. Ya, mudah-mudahan masih bisa terus naik terus ya. Mudah-mudahan masih bisa kasih profit buat teman-teman buat jangka panjang karena uptrendnya cukup rapi. Jadi dipantau aja. Yang mau masuk tunggu dia mantul-mantul di support. Kalau misalkan dia turun mungkin ke area 750, kalau mau masuk ya selama dia masih bertahan di atasnya silakan, tapi
ini udah semakin tinggi, sudah masuk ke fase overbought juga, jadi mesti hati-hati. Selanjutnya BBRI. Wah, BBRI menguat 1,8%, belum berhasil menembus stop box-nya ya. Dia hanya berhasil menembus previous high ya. Previous high-nya itu ada di harga 4.300. Nah, hari ini BBRI close di 4330, sempat menembus ya sampai dengan ke 4350, tapi sayangnya nggak bisa close di atasnya. 43 dan masih ada EMA 100 di 4340 nih satu tick ya, paling enggak kalau BBRI bisa bertahan di 4.350 akan lebih bagus. Target terdekatnya di 4.450. Kalau mau agak panjang ya di 4.630. Selanjutnya adalah BCA. Nah, BCA hari ini open gap down ya, tapi naik lagi dan close sama dengan harga close kemarin. Masih di harga yang sama 7.300. Nah, ini kalau teman-teman mau spek buy, kalau dia berada di atas 7.300 silakan aja masuk antara 7.300 dan 7.400. Kalau dia bisa breakout 7.400 akan bagus, apalagi bisa breakout MA 100 di 7.450. Untuk saat ini MA 200 nya ada di 7.375. Stop loss nya jangan lupa di 7.225. Next adalah Baca. Nah, Baca juga belum berhasil ya bertahan di atas 157. Ini juga masih boleh diperhatikan ya untuk Baca. Kalau misalkan di minggu ini ya tunggu 2 hari, mungkin di hari Kamis ya, kita lihat aja apakah dia berhasil menembus 160. Kalau berhasil menembus 160 ini akan semakin bagus, jadi diperhatikan aja pergerakannya. Dan untuk spek buy teman-teman bisa ambil posisi di antara 150 dan 157. Next adalah BNBA. Nah, BNBA setelah naik 2 hari, sekarang koreksi 2 hari, tapi masih bertahan di atas support 18.15. Nah, ini besok atau Kamis boleh diperhatikan. Kalau dia misalkan menghijau di atas 18.15, kalau yang mau ambil posisi silakan. Target terdekat di 1920 dulu. Kalau misalkan lanjut kuat, mudah-mudahan bisa ke 1980. Sorry. Selanjutnya Dinar. Dinar hari ini juga breakout ya, baru hari ini dia breakout top box, yaitu top box 168. Jadi diperhatikan aja kalau teman-teman yang belum punya, kalau mau masuk di saham ini selama dia bertahan di 186 silakan kalau mau masuk. Target terdekat bisa di 192 dan 204 kalau dia nyampe. Nah, ini dipantau aja pergerakannya. Kalau besok lanjut silakan masuk, tapi kalau dia koreksi pastikan dia bertahan di atas 186. Next adalah Arto. Nah, Arto hari ini sudah mencapai target pertama ya di 10.725 dan akhirnya turun lagi, tapi masih bertahan di atas top box 10.075. Kita lihat aja apakah untuk Arto akan lanjut lagi besok. Tapi kalau misalkan nggak lanjut, pastikan dia masih bertahan di atas 10.075. Selanjutnya Breeze. Breeze sudah sempat menembus EMA 200-nya ya, tapi sayangnya nggak kuat. Dia akhirnya hari ini cuma breakout previous high di 1620 dan close di 1635. Nah, kalau misalkan dia lanjut dan bisa bertahan di atas 1645, ini akan lebih bagus ya, karena sudah mulai bergerak di atas EMA 200. Masih menarik untuk dipantau, volume juga mengalami kenaikan. Mudah-mudahan bisa profit teman-teman dari saham ini. Selanjutnya adalah BGTG. Nah, BGTG koreksi 2 hari.
hari ini koreksi juga 0,7%. Boleh diperhatikan besok ya, kalau dia mantul di support 127. Hari ini BGTG close di 127. Kalau besok atau lusa dia menghijau, tapi saran saya lihat aja besok. Kalau misalkan besok dia menghijau ya, silakan ambil posisi selama di atas 127 sampai dengan 133. Untuk spek buy-nya ya, silakan. Selanjutnya adalah BMRI. BMRI hari ini bagus, menguat 2,8%. Belum berhasil bertahan di atas 8.000, tapi sudah sempat tembus ya sampai dengan 8.025. Masih boleh dipantau pergerakannya. Kalau koreksi selama masih di atas 7.800, ini masih bagus. Tapi kalau misalkan close di bawah harga, sebentar kita lihat, kalau dia close di bawah 7675, ini mesti hati-hati. Jadi pantau aja, BMRI udah semakin bagus posisinya, apalagi kalau bisa menembus 8.000 dan bertahan, ini akan semakin cantik. Dan saham yang terakhir adalah Bina. Nah, untuk Bina, setelah kemarin bertahan close di atas MA10, 20, 30, 100, dan 200, hari ini dilanjut menguat 2,9% dan berhasil breakout top box 3.850 dan bertahan di atasnya, dan close di harga 3.890. Kalau lanjut, mungkin target terdekatnya bisa di 3.980. Hari ini juga volumenya mengalami kenaikan, mudah-mudahan bisa lanjut, bisa kasih teman-teman profit. Oke, mungkin segitu dulu untuk video yang ketiga. Nanti saya lihat lagi apakah masih ada yang menarik untuk dipantau. Tapi kalau nggak ada, kita tidur dulu, istirahat, dan persiapan buat trading besok. Jadi mungkin segitu aja. Buat teman-teman yang merasa terbantu dengan video ini, silakan untuk subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.